Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan risalah Mi'atu Fikrah li Tarbiyatil Usrah karya Syekh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita akan melanjutkan ide-ide amaliyah di dalam keluarga. Berikutnya di poin ke-57, di antara ide amaliyah untuk kebaikan keluarga kita, mengajari keluarga ruqyah yang sesuai dengan syariat dan juga sesuai dengan aturan-aturannya. Yang dengan itu mereka mengetahui bagaimana yang sakit itu meruqyah dirinya sendiri, atau bagaimana membaca ruqyah-ruqyah yang sesuai dengan syariat, baik dari Al-Quran dan juga sunnah kepada orang lain. Nah, ini fungsi tarbiyah di poin yang ini. Kita ajarkan bagaimana ruqyah syar'iyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu bermanfaat untuk anggota keluarga kita, juga bermanfaat ya untuk orang lain dari kalangan kaum muslimin. Dan ini harus menjadi pembiasaan. Bagaimana di saat kita dan anggota keluarga kita ada yang diuji dengan sakit, maka obat pertama yang kemudian diikhtiarkan adalah ruqyah syar'iyah. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsihi fil marad alladhi mata fihi bil muawwidzat. Falamma thaqula kuntu anfithu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha." Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meniup atas diri beliau dengan muawwidzat saat beliau sakit. Tentu pada daerah-daerah dari anggota badan yang terasa sakit, dan dengan sakit ini akhirnya beliau meninggal dunia. Manakala sakit beliau semakin berat, maka akulah yang meniupkan beliau dengan bacaan-bacaan tersebut, dan aku mengusap beliau dengan tangan beliau sendiri karena keberkahannya. Jadi yang meniupkannya Ibunda Aisyah, namun menggunakan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keteladanan dari Nabi dan juga dari Ibunda Aisyah, orang terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana di tengah-tengah keluarga itu ikhtiar yang bisa diupayakan selain tentu dengan obat-obatan yang halal dan thayyib, ternyata inilah sesungguhnya yang harus diutamakan, yakni mengobati ya diri kita, sakitnya kita dengan ruqyah syar'iyah. Dan di dalam riwayat ini juga diajarkan ya bagaimana kaifiyatnya.
Nah, salah satu di antara kaifiatnya adalah dengan tiupan-tiupan. Kita bacakan, kemudian ditiupkan, kemudian diusapkan kepada anggota badan yang terasa sakit. Kemudian di dalam riwayat yang lain, falamma ashtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika. Manakala beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu untuk beliau. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi meruqyah itu pada dasarnya dilakukan sendiri. Kita sendiri yang melakukannya dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca doa-doa muawwidzat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Baik hanya sekedar dibaca ataupun dengan kaifiyat tadi, ya, dengan ditiupkan ke tangan kita kemudian diusap-usapkan ke anggota badan yang sedang sakit, atau juga sebagian ulama ya menjelaskan dengan ditiupkan ke air, yang air itu kemudian digunakan untuk mandi atau digunakan untuk minum. Jadi dia sendiri yang meruqyahnya. Barakallahu fikum. Boleh juga diruqyahkan oleh orang lain ketika memang kondisinya tidak memungkinkan. Ya, dia sangat lemah kondisinya, kemudian tidak bisa leluasa untuk bergerak, ya, maka dia bisa meruqyah dirinya dengan sekedar bacaan saja, dan dia pun bisa kemudian menyuruh seseorang untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, juga masih riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yu'awwidhu ba'dha ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan untuk keluarga beliau. Yamsahu biyadihil yumna, beliau mengusap dengan tangan kanan beliau. Wa yaqulu, dan beliau membacakan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa Ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Jadi Nabi memohonkan perlindungan untuk keluarga beliau dengan cara mengusap menggunakan tangan kanan beliau sambil mengucapkan doa. Doa ini dikenal doa untuk orang yang sedang sakit. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi, dan seterusnya. Nah, ini beberapa praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi mengajari ibunda Aisyah, ya, kemudian beliau sendiri memberikan contoh prakteknya, beliau sendiri mengamalkannya sehingga bisa menjadi teladan bagi keluarganya untuk selanjutnya bagi umatnya. Maka selayaknya kita pun demikian di dalam rumah tangga kita. Barakallahu fikum. Ya, ketika kita bersengkrama dengan istri dan anak-anak kita, maka biasakan berdoa di hadapan mereka, mendoakan mereka. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ketika salaman, ya, ketika suntangan, atau mungkin mencium kening, suami mencium kening istrinya, maka sambil didoakan barakallahu fiik, atau doa-doa muawwidzat, u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ya, sehingga bukan sekedar rutinitas, ya, salaman, rutinitas suntangan, atau mungkin rutinitas kening, hanya begitu saja, tapi juga lebih mendalam dari itu. Ya, ada salaman, ada yang kita lakukan sambil dengan kita membacakan iringan-iringan doa. Ke anak-anak kita juga demikian. Para jamaah yang dirahmati Allah, bukan sekedar mendekap anak, bukan sekedar mencium tangannya anak, mencium kepalanya, keningnya anak, mendekapnya dalam dekapan kita, tapi bagaimana hal-hal seperti itu selalu kita iringi dengan zikir dan doa untuk kebaikan mereka semua. Doakan dengan doa keberkahan, doakan dengan doa perlindungan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka panjang usia, istiqomah di atas iman dan Islamnya, dan demikian seterusnya.
Nah, yang seperti ini selayaknya menjadi perhatian ya bagi para ibu dan bapak untuk memberikan keteladanan yang baik kepada anggota keluarganya. Baik. Poin berikutnya di antara ide-ide amaliyah, mengumpulkan kertas-kertas, buku-buku catatan, koran-koran, buletin-buletin yang berisi ayat-ayat Al-Quran yang mulia dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tidak layak pakai. Dikumpulkan sebagai langkah awal untuk mengamankannya dengan cara yang benar. Diamankan sebagai bentuk adab, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan dan pengagungan kepada kalam Allah. Bisa dengan cara dibakar, bisa dengan cara dikubur ya sehingga tidak tercecer dan terhinakan. Pekerjaan yang kelihatannya sepele ini mendidik keluarga untuk memuliakan, menghormati kalamnya Allah, menghargai kesuciannya dan tidak merendahkan juga menghinakannya. Ini kelihatannya sederhana saja, sepele saja. Namun kalau kita praktekkan, kemudian kita libatkan anggota keluarga kita, anak-anak kita, sambil kemudian ada kalimat yang bisa kita sampaikan kepada mereka bahwa ini ayat Allah, tidak boleh sembarangan tercecer begitu saja. Kita harus muliakan, kita harus agungkan, harus hormati. Kemudian supaya tidak tercecer, supaya tidak terhinakan, maka kita bakar sampai kemudian hilang huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya. Setelah itu dikubur ya sehingga tidak tercecer dan terhinakan. Nah, ini akan menjadi satu pengalaman yang insya Allah berbekas bagi anak-anak kita, karena sesungguhnya pola yang kemudian ditanamkan oleh seorang ibu dan bapak, apa yang mereka perlihatkan, pertontonkan di hadapan anak-anaknya, itu yang biasanya nanti akan menjadi pola dari anak-anak kita di saat mereka berumah tangga. Maka hal-hal yang seperti ini selayaknya diperhatikan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun di dalam rumah tangga. Ya, supaya menjadi kebaikan bagi anggota keluarga kita. Bisa juga memakai gunting atau alat yang menghancurkan kertas-kertas ini. Intinya diselamatkan ceceran-ceceran kertas ini. Dulu sebelum banyaknya media seperti saat ini, begitu ya. Dulu mungkin istilah PDF belum terlalu populer, begitu ya. Sarana-sarana atau media dakwah ya biasanya dengan lembaran-lembaran. Kita kalau di masa-masa dulu sering di masjid-masjid melihat ada buletin yang disebar-sebar, kan begitu ya, di masjid-masjid di hari Jumat biasanya. Pada masanya gitu. Untuk saat ini kan mungkin sudah jarang yang menggunakan sarana dakwah dengan buletin-buletin, lembaran-lembaran yang kemudian dibagi-bagikan. Ini sudah bisa dikata sudah bukan lagi masanya. Karena masing-masing orang saat ini sudah pada pegang HP. Ya di situ ya bisa mengakses segala sesuatu yang bermanfaat dari sarana-sarana dakwah. Nah, kalau masa-masa dulu ya sehingga sering kita lihat buletin-buletin yang padahal di situ tercantum ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tulisannya ada, dicantumkan. Ini sering kita lihat tercecer di masjid-masjid. Bahkan kadang menyedihkan begitu ya. Ternyata bekas-bekas buletin Jumat ini sering dijadikan bungkus gorengan begitu ya oleh sebagian orang. Ya, bekas-bekas majalah Islam yang di situ ada ayat-ayatnya, ada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ini jangan sampai terjadi. Di rumah kita juga mesti ya ada mungkin ceceran-ceceran dari buku anak kita yang mungkin sudah terlepas dari benangnya atau dari staplesnya. Kemudian tercecer padahal di situ ada ayat Allah, di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dilibatkan anak-anak, cari waktu tertentu untuk kemudian kita beberes, membersihkan hal-hal yang seperti itu sambil diajarkan tata caranya
seperti yang tadi dijelaskan di poin tersebut. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, poin yang terakhir dari ide amaliyah, membiasakan keluarga untuk tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bersikap mulia, seperti makan bersama pembantu. Kalau yang punya pembantu, begitu ya. Duduk bersamanya, berbincang dengannya, membuatnya berbahagia, ikut serta dalam kesempatan-kesempatannya yang membahagiakan atau sebaliknya, khususnya saat dia sakit atau saat bersedih atau kangen kampung halamannya. Ya, kalau orang-orang Saudi rata-rata punya pembantu. Pembantunya biasanya orang-orang dari mana? Saking terkenalnya gitu. Pasti dari orang Indonesia. Ya. Lebih terkenal lagi Indonesianya mana? Rata-rata dari Jawa, begitu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, yang punya pembantu ya libatkan anak-anak juga untuk memiliki sifat tawadhu. Artinya mau bergaul walaupun dengan orang yang mungkin secara taraf ekonomi ada di bawahnya. Dan Masya Allah, bergaul dengan orang fakir, orang miskin, kadang menjaga kita dari fitnah. Berbeda saat kita bergaul dengan orang-orang kaya. Bukan tidak boleh bergaul dengan siapapun, namun teman pergaulan itu kadang punya pengaruh. Kalau orang bergaul dengan orang-orang kaya sehari-harinya yang mereka bicarakan mungkin seputar bisnisnya, seputar profitnya, atau misalkan apa yang sudah mereka hasilkan dari usahanya, begitu ya. Sudah bisa beli apa, begitu obrolannya. Jam tangannya merek apa, sepatunya merek apa, gitu ya. Kalau pakai abayanya merek apa, yang harga berapa. Kalau pakai tas juga demikian. Ya. Semua barang-barangnya kata orang istilahnya branded gitu ya. Barang-barang yang mahal. Itu mungkin kalau kita bergaul dengan orang-orang yang kaya. Yang kadang mohon maaf, kalau model-model kita misalkan yang bukan orang kaya raya, kemudian bergaul dengan mereka, kadang obrolan mereka tuh nggak bisa dipahami. Ini ngomong apa, gitu ya? Nyebutin merek-merek yang kita tidak pernah tahu itu, begitu ya? Bahasa-bahasa pengusaha yang mungkin kita tidak paham. Ini sedang ngomong apa mereka ini? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan lihat Nabi SAW, para pengikut beliau banyak dari fuqara dan masakin. Demikian pula pengikut para nabi dan rasul ada dari kalangan orang-orang kayanya, tapi lebih banyak didominasi oleh fuqara dan masakin. Ya. Maka bergaulah dengan mereka. Ya, selami apa yang mereka butuhkan dalam kehidupannya. Anak-anak yatim, usap kepala mereka. Itu akan lebih melembutkan hati ketimbang kita kemudian senang bercengkrama, bergaul, berdiskusi ya dengan orang-orang kaya yang pembicaraannya seputar dunia dan dunia saja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya lindungi diri kita dari fitnah dunia. Salah satu di antaranya tawadhu'lah terhadap fuqara dan masakin. Tidak peduli kita setinggi apa taraf ekonominya. Apakah kita sudah jadi orang sukses, punya pangkat, jabatan, perusahaan dan lain sebagainya. Tapi tetap kepada orang-orang du'afa, kita mesti punya sifat tawadhu, punya sifat sakhi, ya, punya sifat dermawan, ya, lembut hati untuk kemudian berkasih sayang dengan mereka, bergaul dengan mereka dan memenuhi apa kebutuhan mereka. Itu akan lebih melembutkan hati, menyelamatkan kita dari fitnah dunia. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amih
fa illam yujlis huma'ahu falyunawilhu uqlatan aw uqlatain aw luqmatan aw luqmatain fa innahu waliyaharrahu wa ilajah. Bila pelayan seseorang dari kalian datang membawakan makanannya, bila dia tidak mendudukannya bersamanya, maka hendaklah dia memberinya sepotong atau dua potong, sesuap atau dua suap, karena dialah yang lelah memasaknya dan menyiapkannya. Artinya gini, kalau kita punya pembantu, ikutkan dia bersama makanan kita. Ikutkan dia bersama makanan kita. Syukur-syukur bisa bareng satu meja, begitu ya. Sehingga tidak ada lagi sekat antara kita sebagai majikan dengan pembantu kita. Mereka tetap merasa dimuliakan, tetap merasa dihormati, bahkan mungkin mereka seolah-olah bagian daripada keluarga kita. Nah, seharusnya majikan itu seperti itu, membuat nyaman ya pembantunya, ya, sehingga merasa tidak ada sekat di antara mereka sebagai pembantu dengan majikannya. Dan ini luar biasa. Kalau kemudian majikan bisa menjadikan pembantunya seperti itu, nah ini berarti majikan yang benar-benar bijaksana. Ikutkan mereka pada makanan kita, satu meja kalau bisa. Kalaupun tidak, kita memberikan keleluasaan, ya. Misalkan kita punya bibi dapur, kalau masak apapun yang dihidangkan untuk kita, bibi boleh ikut makan. Kalau mau di meja, kalau misalkan rada sungkan, tidak mau, risih saya kalau bersama di satu meja, silahkan. Mau di dapur makan sendirian, tapi makan dengan makanan yang kita makan. Begitu para jemaah. Sehingga dia tetap merasa dimuliakan. Maka kita beri. Di sini diungkapkan dengan kalimat uklah au uklatain, lukmah au lukmatain. Ya, satu suap atau dua suap. Begitu ya, satu potong atau dua potong makanan. Nah, di sini juga ada pelajaran bahwa boleh kita itu menyedekahkan sesuatu, memberikan hadiah sesuatu walaupun bentuknya kecil, nilainya kecil, selama tidak madharat ya untuk orang yang kita beri. Artinya kalau kita mampunya memberi sepotong atau sebiji kurma, maka berikan sedekah itu. Kata Nabi kan, walau bisyikki tamrah, berinfaklah walaupun dengan sebutir kurma, karena itu akan menghalangi kita dari api neraka. Jadi sedekah itu seminimal apapun ya tetap dianjurkan, sekadar dengan kemampuannya masing-masing. Begitu ya. Kemudian pada sikon yang tepat dan sasaran yang tepat. Ya, kalau kita memberikan satu butir kurma kepada seseorang yang tidak tepat, mungkin bisa madarat. Orang bisa merasa terhina, merasa diejek begitu. Tapi ada kalanya sebutir kurma ini bermanfaat untuk orang-orang tertentu yang tepat sasaran. Intinya disesuaikan dengan kondisi kemampuan kita. Ya. Misalkan kita kasih contoh, ada pamflet pembangunan masjid, dibutuhkan dana sekitar 3 miliar. Gede tidak ini? Gede. Ada mungkin orang yang ekonominya pas-pasan, dia sebetulnya pengen ikut kontribusi beramal jariah di pembangunan masjid. Tapi apa daya, ini 3 miliar ini gede, ya. 3 miliar ini besar, tapi bagaimana dia bisa tetap berkontribusi? Misalkan dia hanya mampu memberikan 50.000 saja ketika harga semen masih 50.000 misalkan, 50 kilo. Sekarang berapa harga semen? Pasti naik gitu ya. Katanya yang paling murah 69. Yang dulu harganya 50, sekarang 69. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Taruhlah misalkan dia hanya mampu untuk membeli 1 sak semen, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. 1 sak semen ini kalau dibandingkan dengan nilai 3M, berapa persen itu? Enggak ada nilainya, mungkin 0,000 sekian persennya. Begitu ya. Apakah tetap dianjurkan? Tetap dianjurkan, sekadar dengan kemampuan kita. Dan itu tidak akan memadharati. Enggak akan ada orang kemudian menghinakan kita. Cuma 1 semen. Kamu ngecek saya ya, panitia pembangunan. Enggak kan? Justru yang ada senang. Masya Allah, tafadhal. Walaupun 1 sak
sak semen. Nah itu para jamaah. Nah ini faidah dari kalimat ya uklah au uklatain, lukmah au lukmatain. Tetap dianjurkan berinfak, bersedekah walaupun dalam batas minimal yang kita mampu. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah, pembahasan berikutnya di sini dibahas tentang bagaimana ide-ide yang bisa kita praktekkan di tengah-tengah keluarga kita terkait dengan urusan dakwah. Jadi ini ide-ide dakwiyah. Kalau kemarin yang terakhir kita bahas ini ide-ide amaliyah di tengah-tengah keluarga. Nah, kalau sekarang kita membahas ide-ide dakwah, bagaimana partisipasi keluarga di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari pembahasan poin ini surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Artinya, dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan. Yad'una ilal khair. Nah, inilah dakwah. Hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang dakwah kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang isinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Menyuruh manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Kemudian Allah jelaskan di antara fadilah dari dakwah ini, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti mereka ini selamat dari kerugian dakwah. Ilmiahnya ada, diajarkan ke keluarga, kemudian amaliyahnya juga diterapkan di tengah-tengah keluarga kita. Nah, disempurnakan dengan dakwah. Partisipasi keluarga kita untuk dakwah ilallah. Kalau bahasanya para ulama, ilmu yang melahirkan iman dan melahirkan amal saleh itu adalah dua perkara yang akan menjadikan hamba Allah itu sempurna untuk dirinya. Dan kita dimotivasi dalam syariat ini tidak hanya bagaimana kita berusaha menyempurnakan diri kita, tapi juga bagaimana kita bisa berkontribusi, berpartisipasi untuk kebaikan orang lain. Nah, inilah nilai dakwah. Dan itu ada di surat Al-Asr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Setelahnya apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, inilah dakwah. Dengan dua perkara ini, ya, orang akan sempurna dirinya. Dengan dua perkara berikutnya, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr, ya berarti dia sedang ikut berpartisipasi menyempurnakan kebaikan orang lain. Barakallahu fikum. Dan inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, dari nabi pertama, rasul pertama sampai dengan nabi dan rasul yang terakhir. Semua mereka berdakwah. Dan itu ciri umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kita tidak hanya dituntut menjadi orang yang saleh, tapi juga kita dimotivasi untuk menjadi orang yang muslih, ikut mensolehkan orang lain. Itulah partisipasi di dalam berdakwah. Baik. Setelah itu kemudian dijelaskan poin-poinnya. Urutan poin yang ke-60 dari di sini poin pertama berarti dari ide-ide dakwah di dalam rumah tangga. Mendorong keluarga untuk berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah di lingkungan yang mereka masuk di dalamnya, seperti di sekolah, di tengah-tengah keluarga besar, karib kerabat, ya, untuk para tetangga, rekan-rekan, teman-teman. Pokoknya kapan ada peluang dakwah, kita mesti arahkan keluarga kita ke arah situ.
Patut membantu mereka dalam berdakwah dengan menyiapkan kaset-kaset. Ini zaman dulu ya. Lagi-lagi zaman dulu. Kaset pita gitu ya. Nanti iya. Kaset pita yang side A side B gitu ya. Nanti bisa pakai pulpen diputar-putar. Ya. Pakai Walkman, pakai tip begitu. Itu sekarang sudah ada, mungkin masih, cuman sudah mulai ditinggalkan, sudah tidak masaknya lagi. Terus kemudian upgrade ke CD, PCD, gitu kan, yang kepingan, lebih simple lagi, lebih praktis lagi. Barakallahu fikum. Kemudian habis itu kemana? Flash disk, MP3, nanti ada MP4. Sekarang MP berapa? Sudah nggak ada kayaknya ya. Masya Allah. Akhirnya ketika internet di mana-mana, ya semakin mudah menggenggam dunia. Wasilah-wasilah dakwah, masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkannya. Taib. Jadi di sini beliau sampaikan siapkan kaset-kaset, buku-buku saku. Nah, alhamdulillah kalau buku-buku ini, insya Allah masih ada. Ya, bahkan insya Allah sampai kiamat sepertinya buku-buku itu masih ada. Walaupun sudah ada PDF, sudah ada yang semisal dengan itu, aplikasi di HP mungkin yang lebih praktis, lebih simpel, tapi tetap buku-buku tetap dicetak. Ya, buku-buku tetap dicetak. Terutama buku-buku saku. Jadi masya Allah, kalau saran saya para jamaah, dan ini disampaikan oleh para ulama, siapkan di rumah itu stok buku-buku baru, buku-buku saku, buku-buku kecil. Kemudian ketika ada tamu ke rumah kita, siapapun itu yang bertamu, nah di sini ada nilai dakwah, kita kasih hadiah. Jangan buku-buku gede gitu ya. Ya kalau bisa ya silahkan gitu. Antum punya kemampuan stok buku gede 1 lemari baru semua, gitu ya, buku-buku tebal. Nanti kalau ada tamu silahkan antum pilih sendiri, tapi 1 aja, gitu ya. Tiap ada tamu silahkan pilih sendiri. Mungkin senang gitu ya, tapi untuk selanjutnya Allahu a'lam dibaca atau enggak, gitu kan. Maka kalau tamu, apalagi tamunya misalkan orang-orang awam, tamunya orang-orang yang mungkin belum merasakan nikmatnya ngaji sunnah, maka cukup buku-buku saku yang bisa disakuin, buku-buku kecil yang bermanfaat, kemudian kita hadiahkan. Ya, ketika mereka pulang kasih hadiah. Ini hadiah buat antum, semoga bermanfaat. Itu nilai daripada nilai-nilai dakwah. Buletin-buletin, ya sekarang sudah mulai ditinggalkan buletin. Buku saku lah, itu paling simpel. Termasuk informasi kajian. Nah, sekarang kan di kita sudah banyak grup, aplikasi WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, diinformasikan, boleh nggak saya masukkan antum ke grup, begitu ya? Ketika kita bincang dengan tamu, di sini insya Allah ada informasi-informasi bermanfaat. Masukkan ke grup, apa itu? Info kajian sunnah Balikpapan, atau Balikpapan mengaji. Apalagi, pokoknya grup-grup yang bermanfaat, ya. Mohon izin, boleh nggak, berkenan nggak saya masukkan antum nomornya ke grup-grup ini. Nah, ini bagian daripada dakwah. Bagian daripada dakwah. Kita mungkin nggak ceramah, kita mungkin nggak ngajari dia baca kitab, nggak ngajari dia apa-apa, tapi kita menjadi petunjuk, kita menjadi penunjuk jalan ke sini loh, ya. Ini wasilah-wasilah untuk mengantarkan dia supaya dia belajar. Nah, ini juga bagian daripada dakwah, ya. Artinya dakwah ini besar para jamaah. Dakwah ini agung. Masing-masing kaum muslimin, kita semua harus punya jatah pahala daripada dakwah ini. Sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita ada di posisi mana? Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Dan juga sarana-sarana penunjang yang lainnya yang disyariatkan dalam berdakwah kepada Allah. Intinya, tanamkan kepada anggota keluarga kita
bagaimana kita punya semangat di dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, "Unfudh ala risli hatta tanzila bisahatihim, thumma ad'uhum ila al-Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi fihi. Fa wallah la ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Melangkahlah ke depan hingga kamu tiba di halaman benteng mereka. Unfud ala rislik, tenang, berwibawa, melangkah terus ke depan sampai kita sampai di bentengnya mereka. Ini pesannya Nabi kepada sahabat Ali, ya, yang berangkat berjihad. Kemudian, nah ini tahapan jihad. Ajaklah mereka kepada Islam. Ud'uhum ilal Islam, dakwahi dulu, ajak mereka masuk ke dalam Islam. Aslim taslam, masuk ke Islam lah engkau akan selamat. Kemudian kalau mereka akhirnya mau masuk Islam, alhamdulillah. Setelah itu kewajiban kita adalah menyampaikan kepada mereka apa yang wajib atas mereka berupa hak Allah kepadanya. Ajarkan tentang 2 kalimat syahadat, ajarkan tentang salat, ajarkan tentang puasa, ajarkan tentang rukun-rukun Islam dan kewajiban-kewajiban besar di dalam Islam. Kemudian Nabi memberikan motivasi kepada sahabat Ali, dan sesungguhnya ini motivasi bagi kita semua. Bagaimana fadilah dari dakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seorang laki-laki karena usahamu, itu adalah lebih baik bagimu dibandingkan unta merah. Itu lebih baik bagimu dibandingkan unta merah. Unta merah saat itu adalah kendaraan tunggang yang menjadi kebanggaan ya orang-orang Arab saat itu. Ya, kendaraan mewah saat ini, apa kendaraan mewah di kita? Maka kita menjadi wasilah bagi seseorang untuk mendapatkan hidayah. Ini lebih mulia, lebih besar fadilahnya ya daripada kita mendapatkan kendaraan yang mewah tersebut. Ya, ketika Nabi menyebutkan khairun laka min humrun na'am, maka ini sesungguhnya adalah motivasi besar dari Nabi ya tentang pahala yang berlimpah dari dakwah. Baik para jamaah. Poin berikutnya mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam majalah Islam dengan mengirimkan tulisan, kritik yang membangun atau nasihat yang tulus bagi orang-orang yang menanganinya, atau dengan mempromosikannya atau bentuk partisipasi lainnya. Majalah-majalah dakwah masih ada ya? Masih ya, karena ini kaitannya dengan seperti buku saja begitu ya. Insya Allah percetakan itu akan selalu ada. Berikutnya, melibatkan mereka dalam program dakwah yang dijalankan oleh kepala rumah tangga, memanfaatkan apa yang mereka miliki, mendidik mereka untuk berperan aktif dalam berbagai aktivitas dakwah, seperti menyiapkan buletin-buletin dakwah, menyusun kaset-kaset ceramah, membuat daftar isinya, menyusun buku-buku dan menatanya, membuat perpustakaan dan juga mengurusinya. Ini satu ide yang baik para jamaah. Di masjid juga kalau bisa ada perpustakaan, ya dibuat senyaman mungkin, koleksi kitab-kitab yang bermanfaat, ya sehingga masjid itu selalu makmur bukan hanya oleh sholat 5 waktu, begitu ya, tapi juga kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya, termasuk kegiatan belajar. Salah satu fasilitas belajar adalah maktabah, perpustakaan, begitu ya. Taib. Melatih mereka untuk menulis bantahan yang sahih terhadap tulisan-tulisan yang merusak, yang menyimpang dari kebenaran dan tenggelam dalam kebatilan, lalu mengirimkannya sesudah mengeditnya ke koran-koran atau majalah-majalah yang memuat tulisan menyimpang itu atau selainnya untuk menyuarakan kebenaran dan agar jalan para penjahat itu menjadi jelas. Ya, saat ini di media sosial, begitu ya. Di media sosial ya bisa ya kita manfaatkan media sosial untuk kemudian menyuarakan kebenaran dan membantah kebatilan.
Mengirimkan surat dakwah kepada orang-orang yang memiliki hobi surat menyurat, yang biasa mereka muat pada koran-koran dan majalah-majalah dengan disisipi buku-buku saku dan buletin-buletin. Menyiapkan sebuah program dakwah yang komprehensif untuk media dakwah yang efektif ini. Setiap orang menurut keadaannya, laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita. Intinya ya program-program dakwah apapun yang bisa kita arahkan anak-anak kita, anggota keluarga kita untuk berkontribusi di dalamnya, maka kita harus memotivasi mereka untuk itu. Menulis surat nasihat dan pengingat kepada orang-orang yang diketahui menyebarkan kemungkaran di masyarakat, ya seperti para artis yang kemudian menyebarkan dosa dan maksiat di tengah-tengah manusia. Urat malunya sudah pada putus, begitu ya. Mereka podcast, mereka siaran dengan tidak lagi mengindahkan norma-norma adab-adab Islam atau bahkan adab-adab ketimuran. Kita sebagai orang timur yang dikenal dengan ramahnya, sopannya, begitu ya. Ini sudah mulai banyak para jamaah yang dirahmati Allah. Di zaman kita saat ini, wanita umbar aurat itu luar biasa. Sudah tidak ada lagi malu-malunya. Zaman-zaman dulu mungkin masih rada mending pakai kebaya, pakai kain samping, begitu ya. Tertutup betis mereka, walaupun tentu belum ya seperti apa yang diharapkan di dalam syariat, tapi setidaknya masih ada rasa malunya. Betis tersingkap itu perempuan zaman dulu mungkin malu. Nah, zaman sekarang bukan betis yang disingkap gitu. Di atas betis sudah singkap-singkapan, gitu ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalama. Nah, ini orang-orang seperti ini harus ditahdzir, diperingatkan umat supaya jangan terfitnah. Demikian pula para penyanyi, laki-laki ataupun wanita, ya, nyanyian-nyanyian cengeng, begitu ya. Nyanyian-nyanyian cinta-cintaan, gombal-gombalan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Bahkan nyanyian-nyanyian yang menggugah syahwat, ya, membangkitkan birahi anak-anak muda. Ini berbahaya, merusak, ya, dan harus diingatkan umat dari itu. Penulis syair murahan yang lagi rendahan. Ada orang membuat sajak, membuat syair, tapi untuk menyerang Islam dan kaum muslimin, maka harus dibantah orang-orang seperti ini. Nah, dengan itu semoga surat tersebut bisa menjadi sebab keselamatan bagi siapa saja yang ingin selamat, sebagai pembelaan diri di hadapan Allah. Mudah-mudahan mereka itu berkenan untuk insaf dan bertaubat. Berikutnya, mendorong mereka untuk menulis makalah. Ini anggota keluarga yang sudah memang punya kapasitas untuk itu ya. Anak-anak kita yang sudah dewasa, yang mungkin punya bakat menulis, punya bakat untuk menjadi penelaah, ya, mengkaji satu kajian-kajian tertentu yang mereka tuangkan di dalam tulisan. Maka orang tua yang melihat bakat itu pada anak-anaknya, didorong mereka untuk bisa menulis makalah-makalah ringkas yang bermanfaat untuk diikut sertakan dalam kegiatan sekolah mereka, ya. Demikian pula untuk majalah dinding atau majalah sekolah. Masih ada kah? Meding Meding, majalah dinding. Ini Allah alam, ini kitab ini ditulis tahun berapa ya? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, intinya ya untuk saat ini kan medsos ya, media sosial. Alhamdulillah beberapa ustadz kita juga memfasilitasi itu. Ada pesantren IT kan begitu ya. Desain desain untuk poster dakwah gitu kan. Ini pelatihannya ada di mana-mana, dan yang mengadakan adalah masya Allah ikhwan-ikhwan kita yang punya kapasitas ke situ. Taib. Nah, ini bermanfaat karena ya kita punya anak itu mesti kecenderungannya berbeda-beda. Tidak bisa kita paksakan anak kita semuanya jadi ustadz, jadi ustadzah. Tidak, gitu ya. Walaupun ada mungkin yang seperti itu, gitu. Satu keluarga besar itu dari anak, mantu, cucu semuanya jadi ustadz, gitu ya. Megang pesantren, hafiz-hafizah, ini luar biasa. Tapi ada kalanya juga kita punya 5 anak, bakatnya berbeda-beda,
kecenderungannya berbeda-beda, tidak ada masalah. Ya. Karena yang jadi masalah adalah ketika kita punya anak tidak berhasil mendidik mereka jadi saleh. Jadi yang penting mereka punya basic agama yang baik dan terus mereka belajar sampai matinya, dan para jamaah mereka istiqomah di atas itu. Peran mereka apapun di dunia ini, yang penting mereka adalah masuk kriteria yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saleh dan salehah. Selamat mereka, gitu ya. Mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi ustadz, ya, mau jadi petani, tidak ada masalah. Peran mereka di dunia seperti apapun, jika mereka masuk kategori orang-orang saleh, insya Allah selamat mereka. Taib. Menanamkan syiar amar ma'ruf dan nahi mungkar di dalam hati mereka. Hal itu dengan mempraktekannya di depan mereka, mendorong mereka kepadanya dan mengajak mereka untuk melakukannya manakala ada tuntutan untuk itu. Ya, contoh kecil lah, misalkan anak kita minum dengan tangan kiri, langsung. Nah, ya, tangan kiri untuk apa? Kalau kita minum pakai tangan yang baik, bahasa sebagian orang tua. Tangan baik yang mana? Oh, yang kanan ya. Kita bantu memindahkan bejana atau gelasnya dari tangan kiri ke tangan kanannya. Coba sambil duduk baik-baik baca bismillah. Nah, itu dipraktekkan, ya dipraktekkan, ditanamkan. Ya sehingga para jamaah ada kalanya mungkin bertahun-tahun menanamkan itu. Tidak ada masalah, namanya anak-anak. Ya, apalagi sebagian anak-anak kita kadang mungkin lebih kuat bagian kirinya. Atau bahasa orang kita apa? Kidal. Kidal itu singkatan dari apa? Ada singkatannya. Kidal, kiri dari lahir, gitu ya. Kiri dari lahir. Ya. Kidal. Kiri dari lahir. Maksudnya apa? Ya, memang begitu ya, ada. Kita mendapati sebagian orang begitu. Tangan kirinya, kaki kirinya lebih kuat daripada tangan kanan dan kaki kanannya, sehingga dia nulis pakai tangan kiri, ya, bekerja pakai tangan kiri. Nah, untuk urusan-urusan lain yang tidak membutuhkan tangan kanan tidak ada masalah, nulis pakai tangan kiri nggak ada masalah. Tapi kalau itu kemudian terbawa pada adab-adab tertentu yang harusnya pakai tangan kanan, nah itu yang kita arahkan, itu yang kita terbiahkan kepada anak-anak kita yang seperti itu. Nah, itu mungkin dengan waktu yang panjang tidak ada masalah. Tugas orang tua terus mengarahkan dan membimbing. Nah, ingat tangan mana kalau minum. Nah, kalau dia semakin sering diingatkan, semakin sering maka dia nanti akan terbiasa. Walaupun dia kidal para jamaah, maka dia akan selalu berusaha di saat minum, di saat makan tetap pakai tangan kanan. Thayyib. Nah, terutama para jamaah yang dirahmati Allah, tentang kemakrufan dan kemungkaran yang paling besar. Nah, ini yang harus lebih menjadi pokok perhatian para orang tua. Baik. Di sini dicantumkan contohnya adalah ibadah salat. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini wasiatnya siapa? Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya. Wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut dibulatkan tekad untuk dilakukan. Ada berapa nasihat di sini? Pertama, nasihat dan wasiat Luqman Al-Hakim supaya menegakkan salat. Karena salat imaduddin. Salat itu tiang agama. Maka ketika tidak ada salat, berarti tidak ada tiang untuk agama orang tersebut. Kemudian wasiat yang kedua, wasiat amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ditanamkan kepada anak-anak kita. Ya, si kakak yang sudah lebih dulu tahu mengarahkan adiknya, dan orang tuanya berwasiat berpesan ya kepada si kakak atau anak yang paling sulung, yang paling besar.
Ya. Nah, tolong nanti adik-adikmu juga dibimbing, begitu ya. Bantu ibu, bantu bapak, ya, untuk sama-sama kita bersinergi dalam kebaikan. Kamu kan sudah belajar, kamu kan sudah mengerti, ya. Tolong ya, kalau ada adik-adikmu yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas, diingatkan. Tapi ingat juga mengingatkannya dengan cara yang baik. Karena kadang kakak itu setelah mendapatkan wewenang begitu, oh dia merasa jadi raja, begitu kan? Dia merasa jadi komandan, ya. Kenapa? Dapat mandat dari komandan besar, begitu kan? Akhirnya dia seenaknya mengintimidasi adik-adiknya. Oh, kesempatan, begitu kan? Nah, kita ingatkan juga, tapi caranya yang baik, ya. Itu loh adikmu, saudaramu, ya, saudara sedaging dengan kamu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, dampak ini akan sangat mendalam di dalam hati. Apa ini? Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah, tarbiyah menanamkan kepada anak-anak kita terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ini akan sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Terkadang ketika mereka aktif, ya, untuk melakukan praktek apa yang kita biasakan di dalam rumah tangga berupa amar ma'ruf nahi mungkar, mereka nanti kadang mempraktekannya dengan kepolosannya, begitu ya. Misalkan ada orang ngerokok, ya, kemudian anak kita ini banyak terjadi, ya, anak-anak yang kemudian diarahkan baik oleh orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Masya Allah, kadang dia ada dimanapun dengan kepolosannya menyampaikan itu, ya. Bahkan ketika orang tuanya ada, yang kadang bikin bingung orang tua gitu. Jadi anaknya misalkan dibawa ke satu tempat makan, ya, di situ ada misalkan orang ngerokok, tiba-tiba anaknya berlari, ya, menuju ke orang yang ngerokok tersebut, jauh mungkin agak jauh dari meja orang tuanya. Tiba-tiba si anak itu mengatakan, ya Pak, jangan merokok Pak, ya, merokok itu haram di dalam Islam, begitu kan? Dan kata dokter itu berbahaya, ya, berbahaya bagi kesehatan. Taib. Terkadang para jamaah, ketika dinasehati anak kecil seperti itu, orang tua itu mau menerima. Tapi kalau orang dewasa yang nasehatin, oh, dia biasanya ngebantah. Kamu siapa? Gitu. Ngelarang-ngelarang aku, gitu ya. Tapi kalau anak kecil dengan kepolosannya, ya, bisa jadi dia akan tersentuh. Masya Allah, ini anak siapa? Nah, orang tuamu yang mana? Ternyata didatangi orang tuanya. Oh, sudah gemetaran orang tuanya. Sudah, ini pasti ribut. Ternyata berterima kasih. Makasih ya Pak, Ibu, ya. Ini Masya Allah, anak ibu masih kecil sudah ngerti gitu. Nah, ini kan kita tidak tahu gitu ya. Kadang ada sisi-sisi orang tuh dapat hidayah dengan hal-hal yang seperti itu, yang kita nggak pernah menduganya sama sekali. Dia sering mungkin duduk di majelis taklim, mendengarkan ceramah yang berapi-api, ya, mendengarkan ustadz yang setengah teriak ketika menyampaikan nasihat, tapi belum ada sentuhan untuk hatinya. Ternyata tersentuh oleh ucapan cah cilik, anak kecil. Nah, ini Masya Allah, para jamaah dirahmati Allah. Dan ada beberapa orang tua cerita, ya, kasus-kasus yang mirip seperti itu. Anaknya Masya Allah dengan kepolosannya, ya, bisa menasehati orang-orang. Nah, ini Masya Allah, para jamaah dirahmati Allah. Ada orang tua juga pernah cerita ke anaknya di tahfiz yang kita kelola. Masih kecil waktu itu, mungkin usia SD. Sekarang anaknya udah usia SMA. Dulu waktu SD kelas 2, mungkin kelas 3. Ya. Nah, singkat cerita dia liburan pondok begitu ya. Tahfiznya liburan, kemudian di rumah si bapaknya itu nonton berita. Dan kita tahu lah ya, kalau berita yang bawakan biasanya siapa? Orang-orang yang tampilannya menarik begitu ya. Pokoknya kalau dilihat mata ya cuci mata lah kata orang gitu ya.
tampilan menarik ya, dengan pakaian yang menarik juga gitu ya. Menarik tentunya bagi hawa nafsu gitu ya. Dipergoki sama anaknya. Anaknya masih kecil. Ya alhamdulillah mungkin ada 1-2 ajaran di pondok yang kemudian nerap ke anak itu. Dan akhirnya dengan keluguannya, dengan kepolosannya, si anak itu menegur bapaknya. Abi, katanya Abi sudah ngaji sunnah. Kok yang gini masih ditonton? Katanya Abi sudah ngaji. Kok yang begini masih ditonton? Oh Ustaz, wajah saya merah ketika itu. Malu. Ya syukur Pak, alhamdulillah. Ya paling tidak malu sama anak dulu lah begitu ya. Untuk selanjutnya ya malunya harus malu kepada Allah. Akhirnya anak matiin Ustaz katanya. Makasih ya nak, kita diingatkan ya. Kapan-kapan kalau kamu nggak ada, Abi akan nonton lagi. Barakallahu fikum. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Masya Allah. Ini kisah-kisah seperti ini banyak sekali. Kadang ibunya yang diingatkan. Dan itu Masya Allah, orang tua itu betul-betul tersentuh. Ketika yang menasehatinya adalah anak kecil, apalagi anaknya sendiri. Oh bisa nangis bahagia itu. Bisa nangis bahagia. Dia sering ikut kajian, di mana-mana kajian dia ikuti. Belum ada sentuhan. Ketika anaknya yang mengingatkannya, tersentuh dia. Padahal mungkin kalimat yang disampaikan, peringatan yang disampaikan oleh anaknya ini ribuan kali dia dengar dari ustadznya di pengajian-pengajian. Tapi belum ada sentuhan. Ketika anak yang menyampaikannya tersentuh dia, akhirnya dapat hidayah taufik. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di sini juga dicontohkan, misalkan seorang gadis yang lalai dalam keasyikannya mendengar lagu-lagu, lalu seorang gadis kecil datang mengingatkannya tentang pengharamannya dan memperingatkannya dari bahayanya. Nah ini didikan yang sangat luar biasa ya, ketika ini kita tanamkan ke anak-anak kita. Masya Allah, di masa kecilnya saja mereka sudah paham sehingga bisa mengingatkan yang lain. Misalkan dia mengingatkan kakaknya, bahkan ibunya sendiri mungkin diingatkan oleh anaknya yang masih kecil. Ibu kok nyetelnya yang begitu-begitu saja, kok dengerin musik, kan musik itu haram Umi gitu kan. Abinya juga demikian, Abi kan musik itu haram, Abi kok masih dengerin musik ya. Aku dengar kok walaupun Abi pakai headset gitu kan. Begitu. Coba enggak tersentuh gimana abinya gitu kan. Masya Allah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah, maka berbahagia ya ketika kita memiliki anak-anak yang ternyata ada peran yang mereka lakukan ya dari nilai-nilai dakwah ini. Barakallahu fikum para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah kira sampai di sini dulu pembahasan kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.